Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Danantara Indonesia adalah badan pengelola investasi strategis yang mengonsolidasikan dan mengoptimalkan investasi pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe agar Sobat Voice tidak ketinggalan info menarik lainnya. Nama Daya Anagata Nusantara diberikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Daya berarti energi, Anagata berarti masa depan, dan Nusantara merujuk pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang secara keseluruhan mencerminkan kekuatan dan potensi masa depan Indonesia. Badan ini dipimpin oleh seorang kepala eksekutif, CEO, Rosan Ruslani. Badan ini disebut merupakan hasil perpaduan antara fungsi Otoritas Investasi Indonesia, INA, yang lebih dahulu dibentuk, dan fungsi Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Danantara diproyeksikan menjadi perusahaan investasi global terbesar di Asia, seperti Temasek milik Singapura maupun Hasanah milik Malaysia. Sejak 22 Oktober 2024, Danantara dipimpin oleh seorang ketua, Mulyaman Darmansyah Haddad. Hingga 6 November 2024, peluncuran Danantara masih menunggu Presiden Prabowo Subianto, karena ia akan melakukan kunjungan kepresidenan dan revisi hukum terhadap dokumen-dokumen yang menyusunnya. Pada tanggal 24 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Danantara. Ditandai dengan ditandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang organisasi dan tata kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Danantara. Kemudian dilanjutkan dengan ditandatanganinya Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 tentang pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi dan Daya Anagata Nusantara. Tujuan dibentuknya Danantara adalah meningkatkan efektivitas pengelolaan perusahaan BUMN, mengoptimalkan dividen, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Tugas utama Danantara ialah mengelola dividen BUMN. Sementara kewenangannya ialah mengelola dividen holding investasi, dividen holding operasional, dividen BUMN, menyetujui penambahan dan atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen. Bersama Menteri BUMN membentuk holding investasi dan holding operasional. Bersama Menteri BUMN menyetujui usulan hapus buku dan atau hapus tagih atas aset BUMN yang diusulkan oleh holding investasi atau holding operasional. Memberikan pinjaman, menerima pinjaman, dan mengagunkan aset atas persetujuan Presiden. Mengesahkan dan mengkonsultasikan kepada alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN atas rencana kerja dan anggaran, RKA Perusahaan Induk Investasi dan Induk Operasional. Akibat terbentuknya Danantara, 7 BUMN telah keluar dari pengelolaan Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Perusahaan seperti Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Perusahaan Listrik Negara, Pertamina, Bank Negara Indonesia, Telkom Indonesia, dan Mind ID. Kini perusahaan tersebut langsung di bawah naungan Danantara. Ketika beroperasi penuh, Danantara diperkirakan akan mengelola dana sekitar 14,72 kuadriliun rupiah atau 900 miliar US dollar. Gabungan total aset 7 badan usaha milik negara. Pada tahun 2024, Mulyaman Haddad yang kala itu merupakan ketua Danantara menyebut lembaga serupa Danantara yang lebih dahulu dibentuk, Otoritas Investasi Indonesia, INA, akan dikonsolidasikan dengan Danantara. Hingga peluncuran Danantara, INA masih berdiri sendiri dan belum digabungkan ke Danantara. Inilah susunan struktur dari Danantara. Pembina dan penanggung jawab, Presiden Prabowo Subianto. Untuk Dewan Penasehat Presiden, Prabowo mempercayakan pada mantan Presiden ke-6 dan ke-7, yakni Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo. Dewan Pengawas, Ketua Erick Thohir, Wakil Ketua Mulyaman Darmansyah Haddad, Anggota Sri Mulyani, Anggota Tony Blair. Badan Pelaksana, Kepala Badan Pelaksana atau Chief Executive,
Officer CEO Rosan Ruslani, Holding Investasi Chief Investment Officer CIO Pandu Patria Syahrir, Holding Operational Chief Operating Officer COO Doni Oskaria. Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Danantara di halaman Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 24 Februari 2025. Peluncuran Danantara ini menandai langkah strategis pemerintah dalam mengelola investasi nasional guna mendukung pertumbuhan investasi yang berkelanjutan. Peluncuran Danantara Indonesia hari ini memiliki arti yang sangat penting karena Danantara Indonesia bukan sekedar badan pengelola investasi, melainkan harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan cara kita mengelola kekayaan Indonesia, ucap Presiden. Tidak hanya sebuah dana investasi, Presiden mengatakan bahwa pengelolaan Danantara diharapkan dapat mengubah cara pengelolaan kekayaan bangsa demi kesejahteraan rakyat. Menurut Presiden, pemerintah telah membuktikan komitmennya dengan disiplin dan tata keuangan yang bertanggung jawab. Kita telah membuktikan komitmen dalam mengelola kekayaan negara dengan disiplin keuangan yang ketat dan tata kelola yang bertanggung jawab. Dalam 100 hari pertama pemerintah yang saya pimpin, kami berhasil mengamankan lebih dari 300 triliun rupiah, hampir 20 miliar dolar dalam bentuk tabungan negara, katanya. Dana tersebut kemudian akan dikelola Danantara dan diinvestasikan dalam proyek nasional industrialisasi dan hilirisasi. Presiden Prabowo meyakini proyek-proyek tersebut memberikan dampak dalam menciptakan nilai tambah yang signifikan untuk Indonesia. Proyek-proyek yang berdampak tinggi akan menciptakan nilai tambah yang signifikan untuk bangsa kita, menciptakan manfaat nyata, lapangan kerja yang bermutu, dan kemakmuran yang berjangka panjang bagi masyarakat Indonesia, tambahnya. Pada kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh pihak dalam mewujudkan Danantara Indonesia. Menurutnya, ini merupakan tonggak sejarah dalam perjalanan Indonesia menuju kemandirian ekonomi, ketahanan, dan kesejahteraan. Dengan daya Anagata Nusantara, yang artinya adalah energi kekuatan masa depan bagi Nusantara, kekuatan energi masa depan bagi Indonesia, ucap Presiden. Kepala negara mengingatkan agar Danantara Indonesia dapat dikelola dengan hati-hati dan transparan. Dengan peluncuran ini, Presiden meyakini Indonesia dapat terus melangkah maju dan lebih kuat serta bersatu dari sebelumnya. Dengan keyakinan ini, mari kita bergerak bersama, bersatu dalam tujuan, teguh dalam tekad, dan yakin bahwa pencapaian terbesar Indonesia masih ada di depan kita. Saudara-saudara sekalian, percayalah, Indonesia akan capai cita-citanya. Kita akan menjadi negara maju, negara makmur, negara terhormat, tandasnya. Turut hadir dalam acara tersebut yakni Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Yusuf Kala, Wakil Presiden ke-11 RI, Budiono, dan Wakil Presiden ke-13 RI, Ma'ruf Amin. Selain itu, hadir pula para pimpinan lembaga negara, para Menteri Kabinet Merah Putih, para Duta Besar Negara Sahabat, para Ketua Umum Partai Politik, para pemimpin redaksi media nasional, dan para tokoh agama serta tokoh masyarakat.